Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk ibadah Minggu Pentakosta, tanggal 23 Mei tahun 2021, tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebagai tema dalam ibadah Minggu Pentakosta adalah Roh Penghibur dan Kebenaran. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, yang artinya adalah Hari Pencurahan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta dirayakan pada hari yang ke-50 setelah Paskah, atau setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sesungguhnya perayaan Pentakosta sudah dikenal dalam Perjanjian Lama, yaitu sebagai pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel setelah mereka menetap di Kanaan setelah peristiwa pembebasan dari Mesir. Pesta panen ini diadakan selama 7 minggu, dan pada hari yang ke-50, mereka mempersembahkan korban sajian sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, Pentakosta diangkat menjadi pesta liturgis dan maknanya ditarik jauh ke belakang, yaitu ke masa pengembaraan di padang gurun, tepatnya peristiwa penampakan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, di mana pada saat itu diturunkan juga 10 perintah Allah. Dengan demikian, Pentakosta dimaknai sebagai pesta peringatan atas pembaruan janji Allah dengan umat Israel melalui turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan selanjutnya, dalam Perjanjian Baru, Hari Pentakosta
disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana pencurahan Roh Kudus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Demikian juga apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan para orang percaya sendirian dalam mewartakan berita keselamatan. Roh Kudus yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Parakletos, yaitu seorang penolong yang lain, roh kebenaran, dan roh penghibur yang akan diutus kepada mereka. Hal ini sudah dijanjikan sebelum Yesus disalibkan, sebagaimana nas khotbah dalam ibadah Minggu Pentakosta ini. Demikian juga setelah peristiwa kebangkitan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan turunnya Roh Kudus sebagai pemberi kekuatan dari tempat yang maha tinggi bagi para murid, bagi semua orang yang percaya. Saudara yang terkasih, melalui perikop ini kita dapat membayangkan bagaimana perasaan para murid ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Sehingga dalam kebingungannya disertai dengan kesedihan, mereka tidak terpikir untuk mencari tahu kemana Tuhan Yesus akan pergi. Untuk itu, para murid pun tidak mengetahui akan gunanya Roh Kudus turun atas diri mereka. Namun Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan dilakukan Roh Kudus atas kehidupan para orang percaya. Saudara yang terkasih, peristiwa Pentakosta adalah sejarah awal berdirinya gereja, di mana pada saat itu ada begitu banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Pada hari pencurahan Roh Kudus, para orang percaya dipenuhi dengan lidah api yang hinggap atas mereka, dan mereka masing-masing berbahasa dalam bahasa asing, itu bahasa manusia yang tidak mereka pernah pelajari sebelumnya, namun dapat mereka sampaikan saat itu, dan orang-orang yang berbahasa demikian mengerti akan apa yang disampaikan para orang percaya. Semuanya berisi tentang kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, saat itu ada sejumlah 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, yaitu tepatnya setelah mereka mendengarkan khotbah Petrus. Oleh karena itu, Pentakosta juga disebut sebagai pesta panen rohani. Itu pesta penuaian rohani di mana saat itu begitu banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak peristiwa Pentakosta, maka para murid memiliki semangat yang baru dalam mewartakan Injil Kristus. Ibarat api yang berkobar, demikianlah semangat mereka menyala-nyala dalam memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka menjadi tidak takut karena mereka penuh dengan nyala kuasa semangat yang berapi-api dari kuasa Roh Kudus. Mereka penuh keberanian untuk bersaksi dan mewartakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, dan dengan demikian mereka mengajak agar semua orang bertobat dan mau diselamatkan. Mereka juga semakin giat mewujudkan persekutuan hidup bersama dan mengembangkan solidaritas serta pelayanan kasih. Itulah manifestasi kuasa Roh Kudus atas kehidupan orang yang percaya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa jika Roh Penghibur itu datang, maka Ia akan memiliki banyak pekerjaan, yaitu yang pertama, menginsafkan dunia. Yang kedua, memberitakan kebenaran. Dan yang ketiga, memberitahukan penghakiman orang-orang berdosa.
Hal pertama yang kita simak di sini adalah menginsafkan dunia. Saudara yang terkasih, sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia itu terus terbelenggu di dalam dosanya. Hubungan antara manusia dengan Allah Pencipta semakin tak dapat diperbaharui. Manusia yang penuh dengan dosa semakin jauh meninggalkan Tuhan. Karenanya, Roh Penghibur membawa misinya yang utama, yaitu menginsafkan manusia dari dosa. Kata menginsafkan akan dosa berarti menyatakan yang sebenarnya tentang dosa dan bagaimana manusia itu harus menjauhkan dirinya dari dosa. Kata menginsafkan berarti menyadarkan manusia itu sehingga manusia itu hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa, hikmat, dan akal budi yang dari Allah, Roh Kudus akan mendidik, mengajar, menasihati, membimbing, dan mengarahkan orang berdosa untuk menyadari bahwa akibat dari dosa adalah maut. Supaya orang percaya berbalik kepada Allah dengan doa, pujian, dan ucapan syukur, maka Roh Kudus bekerja dengan menginsafkan semua orang-orang yang mau menerimanya dalam hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Demikian juga dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-22, dikatakan firman Tuhan, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Saudara yang terkasih, itulah manifestasi karya Roh Kudus yang pertama, yaitu menginsafkan dunia ini akan dosa. Hal yang kedua adalah memimpin ke dalam kebenaran. Firman Tuhan menyatakan bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, maka Ia akan memimpin semua orang percaya dalam segala kebenaran. Ia mengatakan bahwa semua kebenaran itu bukan karena keinginannya sendiri. Kebenaran yang Ia sampaikan adalah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang didengar dan dilihatnya karena kuasa Allah. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah roh. Karena itu, siapapun yang menyembah Dia, maka ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat 24 berbunyi, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yang ketiga, memberitahukan penghakiman orang-orang berdosa. Saudara yang terkasih, pada waktunya, yaitu pada waktu yang ditentukan oleh Allah, kita dapat melihat suatu bukti tentang keadilan penghakiman yang dilakukan oleh Allah Bapa. Itu suatu penghakiman yang penuh keadilannya, sehingga melayakkan kita menjadi warga kerajaan surga. Kita dan semua orang yang sekarang menderita karena Dia dan firman-Nya akan dianugerahi bagian kehidupan kekal yang penuh dengan damai sejahtera dalam kerajaan Allah di surga. Selain itu, jelas disampaikan bahwa Roh Kudus akan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa sebenarnya masih begitu banyak hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun, para murid belum sanggup menerimanya hingga saatnya Roh Kudus dicurahkan agar mereka dapat menerimanya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Ia akan menyampaikan segala yang berasal dari Allah dan segala sesuatu yang hendak menyatakan kemuliaan bagi Allah. Saudara yang terkasih, lewat apa yang disampaikan dalam perikop ini,
sangat jelas untuk kita pahami bahwa Roh Kudus sungguh sangat banyak berkarya dalam kehidupan kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah kuat dan sabar dalam mewartakan Injil dan kebenaran Allah, serta bersaksi dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Roh Kudus yang dicurahkan telah mengaruniakan beragam karunia dalam kehidupan orang yang percaya. Ada beragam karunia yang dikaruniakan Allah lewat Roh-Nya yang kudus itu. Roh Kudus tidak hanya bekerja menginsafkan atau menyadarkan orang-orang berdosa dari segala dosa-dosanya. Namun, Roh Kudus memberitakan kebenaran dan pertobatan dalam kehidupan umat manusia. Roh Kudus juga mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kudus juga menasihati, mengarahkan, dan mengingatkan kita agar kita tetap setia berdoa, beribadah, dan menyampaikan ucapan syukur kepadanya. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kedamaian, dalam ketulusan, dalam kasih, dan dalam sukacita. Semua itu menghantarkan kita supaya kita memiliki kesetiaan dalam percaya, dalam memuji dan memuliakan, menyembah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, saudara yang terkasih, marilah kita memberikan hidup kita ini agar dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita tidak mengikuti keinginan dunia ini, melainkan kita semua akan mengikuti segala yang Tuhan tentukan bagi kita. Jangan pernah menolak Roh Kudus dalam hidupmu atau sampai menghina Roh Kudus itu, sebab hal itu adalah suatu dosa yang tak dapat diampuni oleh Tuhan. Namun hendaklah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dalam Roh-Nya yang kudus itu, yaitu Roh penghibur yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran Allah. Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, akan menghibur, menguatkan, dan memampukan kita melewati setiap pergumulan dan tantangan di tengah kehidupan ini, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa berkemenangan dan memiliki semangat yang menyala-nyala dalam mewartakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Pentakosta. Terimalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran itu yang menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah sumber segala rahmat dan karunia, yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan kami. Itu Roh penghibur, Roh kebenaran, yang menuntun kami untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan ini untuk mewartakan Injil Kristus, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan seluruh umat di tengah-tengah dunia ini. Hanya lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.